Pernah nggak sih kepikiran di balik layar HP atau laptop yang kita pegang tiap hari ini ada dunia lain? Hmm, Bukan cuma soal pasar gelap kayak Alphabet yang ya ampun transaksinya miliaran dolar barang haram itu. iya, yang itu udah terkenal lah ya. Tapi ini juga soal komunitas-komunitas mengerikan gitu yang justru ngumpetnya di platform yang sama kita pakai buat chatting sama temen. Justru itu yang bikin merinding kadang. Topeng anonimitas online itu loh. Gimana jadinya kalau topeng itu malah membuka apa ya sisi tergelap manusia? Hari ini kita coba bongkar deh. Kita kulik lebih dalam ya. Bukan cuma teknologinya, tapi orang-orang di baliknya. Dan kenyataan pahit yang ya mereka ciptakan. Siap yang masuk ke sudut internet yang jarang dijamah ini? Yang menarik sekaligus mengusik sebetulnya, itu gimana teknologi yang sama, enkripsi, platform komunikasi, bisa dipakai buat tujuan yang beda banget. Kayak pisau bermata dua gitu ya. Betul. Satu sisi buat pasar global canggih, sisi lain malah buat grup lokal yang isinya eksploitasi kejam. Kita bakal lihat nanti, gimana jejak digital sekecil apapun itu bisa jadi kunci. Kunci buat bongkar operasi besar ya. Iya. Dan gimana motivasi manusia itu? Ternyata jauh lebih ruwet dan gelap daripada sekedar, ya, cari uang. Oke. Kita mulai dari yang gede dulu kali ya, Alphabet. Boleh. Itu contoh yang pas buat skala masif. Ini kan bukan toko online biasa ya. Ini raksasa pasar gelap di dark web. Omsetnya gila, ratusan juta dolar setahun. Luar biasa emang skalanya. Jualannya narkotika, senjata, data curian, akun Uber, Netflix gitu-gitu. Bahkan paspor palsu ada. Lengkap ya. Kayak supermarket ilegal. Persis kayak Amazon atau eBay tapi isinya ilegal semua. Canggih lagi, mereka pakai Tor kan buat nyembunyiin lokasi servernya. Biar siluman gitu ya. Terus transaksinya pakai cryptocurrency, Bitcoin, dan sejenisnya biar anonim katanya. Pendirinya, si Alpha 02 alias Alexander Chazes, wah ini katanya jenius teknologi. Bangun kerajaannya rapi banget kayak startup modern gitu ya. Nah itu dia. Tapi ya itu, sepandai-pandainya tupai melompat. Pasti jatuh juga. Hmm. Dan di dunia digital, jatuhnya itu karena jejak. Jejak digital itu abadi, nggak kenal ampun. Nah ini nih. Dan ini insight penting. Di dunia digital, anonimitas penuh itu sebenarnya ilusi. Satu aja kecerobohan si Chazes ini. Apa itu? Akun email lama. Yang pernah dia pakai bertahun-tahun lalu di forum lain, itu jadi benang merah penangkapannya. Serius? Cuma gara-gara email lama? Iya, kerajaan dark web runtuh gara-gara satu jejak masa lalu. Jejak digital kita itu permanen, nempel terus. Gila juga ya. Tapi kelemahannya bukan cuma teknologi loh. Seringkali ada fenomena yang, saya suka nyebutnya mirip Breaking Bad syndrome. Maksudnya gimana tuh? Orang biasa, mungkin awalnya niatnya nggak sejahat itu. Atau cuma iseng, coba-coba cari duit. Tapi terus kebablasan. Terbuai gitu ya? Terbuai sukses instan, ngerasa punya kuasa, atau kecanduan adrenalin bisnis ilegal. Sampai lupa batas moralnya di mana. Wow. Cuma karena satu alamat email lama bisa bongkar operasi segede Alphabet. Gak kebayang. Nah, ini kan kejahatan terorganisir ya, di sudut gelap dark web. Gimana kalau ancaman serupa, tapi motifnya lebih personal, lebih dekat, dan mungkin lebih bikin merinding, justru muncul di platform yang kita pakai sehari-hari? Nah, ini dia. Kita geser sekarang ke kasus grup Loli Candy di Indonesia. Loli Candy? Ini bukan di dark web, awalnya malah di Facebook. Di Facebook? Iya, grup isinya ribuan anggota. Fokusnya eksploitasi anak. Begitu Facebook mulai ketat, mereka cepat pindah Pindah kemana? ke ruang aman baru. WhatsApp sama Telegram. Kan tren kripsi tuh. Lebih susah dilacak jadinya. Astaga. Di Facebook, platform yang sama buat kita lihat foto liburan temen, buat grup keluarga, itu justru lebih ngeri ya rasanya. Deket banget. Betul. Disinilah kerumitan sisi manusianya kelihatan banget. Salah satu adminnya, namanya Wawan. Latar belakangnya biasa aja. Kayak gimana? Katanya introvert, dari kecil udah akrab sama komputer karena kerja di warnet. Awalnya dia nyangkal tuduhan pedofilia loh. Nggak ngaku. Terus ngelesnya gimana? Ngakunya cuma cari uang receh dari iklan, lewat layanan kayak AdsFly gitu. Jadi dia dapat duit tiap ada yang ngeklik link yang dia sebar. Sebentar, linknya itu ngarah kemana? Ya itu masalahnya. Linknya ngarah ke konten eksploitasi anak. Dia bahkan sempat kayak memposisikan diri jadi korban gitu, nyinggung-nyinggung trauma masa lalu. Hah?
Cari uang receh, tapi kok ya dari konten sekeji itu? Kayak nggak masuk akal ya. Susah dicerna emang. Tapi bukti polisi ngomong beda. Keterlibatannya langsung, bahkan salah satu korban disebut-sebut itu kerabatnya sendiri. Ya Tuhan. Jadi motifnya campur aduk. Ekonomi ya mungkin ada kepuasan pribadi yang nggak terucap, tapi ada juga semacam kebanggaan semu gitu. Jadi pemimpin di komunitas internasional. Grup WhatsApp-nya itu nyambung ke 46 negara loh. Kebanggaan jadi admin grup kayak gitu. Gila. Rasa diakui mungkin ya, meskipun di lingkaran setan. Mengerikan banget. Grup ini bahkan sampai bagi-bagi tips cara deketin anak, cara biar nggak ketahuan. Iya. Sampai cara menyakiti tanpa ninggalin bekas fisik yang parah juga ada. Mereka pakai kode-kode sensor-sensoran gitu di Facebook, biar nggak kedetek. Nanti di WhatsApp atau Telegram baru deh lepas konten eksplisit tanpa filter. Dan pelakunya nggak cuma laki-laki. Enggak, ada juga perempuan. Kayak Sisi H ini, pacarnya Wawan, ikut aktif juga dia. Disebut juga ada fenomena tragis, di mana korban akhirnya jadi pelaku juga. Mungkin karena trauma masa lalu yang nggak tertangani. Lingkaran setan gitu. Iya ampun. Terus gimana penegak hukum ngadepin yang model begini? Di aplikasi terenkripsi, susah pasti ya? Jelas tantangan besar. Bukti utamanya kan ada di HP pelaku. Gampang banget dihapus. Iya juga ya. Makanya, taktik kayak patroli siber, nyamar jadi anggota, undercover, ngelacak detail super kecil kayak plat nomor mobil yang nggak sengaja nongol di foto yang diunggah Wawan, itu sampai penangkapan serentak di banyak lokasi, jadi penting banget. Biar nggak sempet hilangin barang bukti ya. Betul. Teknologi penyadapan legal, lawful interception yang mungkin efektif di negara lain pun belum tentu gampang diterapin di sini. Jadi ada celah. Jadi, kalau ditarik benang merahnya nih ya, sudut tergelap internet itu nggak selalu isinya penjahat super canggih atau dalang kriminal kelas kakap kayak di film-film gitu ya. Justru itu, kadang pelakunya orang yang mungkin duduk di sebelah kita di kafe. Tetangga, bahkan kerabat. Orang yang kelihatannya biasa aja. Ya, tampak biasa, tapi ternyata terjerat dalam motif yang rumit. Bisa karena uang, kuasa, pelarian dari trauma, atau ya itu tadi, sekedar pengen diakui dalam sebuah komunitas. Sekalipun komunitasnya sebusuk itu. Dan ini mungkin bagian yang paling bikin nggak nyaman ya. Batas antara pelaku, korban, sama pengamat di dunia maya itu bisa jadi tipis banget. Kabur gitu. Nggak jelas batasnya. Teknologi nyediain panggung dan alatnya. Tapi manusianya yang milih mau jadi apa di panggung itu. Jadi pertanyaannya buat kita semua mungkin ya. Pertanyaan penting buat Anda renungkan. Seberapa kenal sih kita sebenarnya sama dunia digital di sekitar kita? Sama orang-orang di dalamnya? Terus, apa yang bisa kita lakuin buat ngelindungin diri kita dan terutama orang-orang yang kita sayang dari sisi gelap tak kasat mata ini? Yang ternyata, bisa sedekat ini ya?